Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarul Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembuatan aplikasi penjualan kue online. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan dan rancangan model DFD, yaitu data flow diagram dari aplikasi tersebut. Yang pertama itu analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan. Yang pertama, analisa kebutuhan dari sistem. Aplikasi penjualan kue online merupakan aplikasi yang digunakan untuk memesan kue. Dalam pembuatan aplikasi dilakukan analisis kebutuhan, melengkapi proses bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan arsitektur sistem. Pada saat pengguna memulai aplikasi, maka akan muncul tampilan sebagai berbagai jenis kue dan harga kue tersebut. Dan Anda akan diminta untuk memilih kue yang ingin Anda pesan. Kemudian untuk meneruskan pesanan, bisa mengklik tombol pesan dan tinggal menunggu hingga kue tersebut diantar. Semua data sudah disimpan di dalam database server. Yang kedua yaitu kebutuhan fungsional. Aplikasi dibangun berbasis Android atau bisa digunakan di handphone. Aplikasi bisa digunakan siapa saja yang ingin memesan kue. Kebutuhan fungsional dari aplikasi ini dideskripsikan pada kasus penggunaan diagram. Yang pertama, A. Menentukan kue yang dipesan. Pada kasus penggunaan ini, sistem menerima masukan berupa jenis kue apa yang ingin dipesan dan disimpan di server. B. Menentukan lokasi pesanan. Pada kasus penggunaan ini, sistem menerima masukan berupa lokasi atau alamat dari pemesan atau pengguna tadi. Kemudian alamat yang telah ditentukan oleh pengguna tersebut disimpan di server. Yang ketiga, menentukan tempat pengiriman dan perkiraan biaya. Pada kasus ini, sistem menerima info tentang lokasi pengiriman kue yang dipesan. Lalu sistem akan memperkirakan jarak tempuh dan rute yang akan dilalui. Kemudian sistem akan menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh si pengguna aplikasi tersebut. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan non-fungsional mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama, dapat diakses handphone dan tablet Android dan iOS, yaitu sistem informasinya bisa menggunakan Android atau iOS. Kedua, sistem dan database dilengkapi dengan password. Dan yang ketiga yaitu digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah password. Dan keempat, dapat keluar dan masuk akun. Rancangan yang selanjutnya yaitu rancangan model menggunakan DFD atau data flow diagram. Yang pertama itu diagram konteks. Di sini dalam diagram konteks ini terdapat 3 entitas, yaitu pelanggan, pengantar, dan penjual. Yang pertama itu pelanggan akan mengirimkan data pelanggan dan membuat pesanan, pembayaran, menentukan lokasi, review dan rating akan dikirim ke aplikasi penjualan ke online. Lalu pengantar akan menerima alamat dari pengguna tadi dan pengantar akan mengantar kue dan menghitung jarak dan lama perjalanan. Lalu data tadi juga akan masuk ke penjual, yaitu dalam bentuk nota pembelian dan pembayaran, dan data review dan rating dari pelanggan tadi. Kemudian penjual akan mengirimkan info barang dan konfirmasi pesanan ke aplikasi penjual online. Lalu pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan, data tarif dan lama perjalanan, data review dan invoice orderan dan pembayaran. Selanjutnya diagram yang kedua yaitu diagram level 1. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu pelanggan, pengirim, dan penjual. Yang pertama, pelanggan akan login, verifikasi, dan login ulang, dan membuat pesanan dan memberikan rating dan dikirim ke proses pertama, yaitu pemesanan. Lalu disimpan di database data pembeli dan dikirim ke database pembelian, lalu dikirim ke proses kedua
dikirim ke proses kedua, yaitu pengiriman. Proses kedua akan mengirim alamat ke pengantar, dan pengantar akan mengirim jarak dan lama perjalanan ke proses kedua dan akan dikirim ke database bayar. Lalu database bayar akan mengirim informasi ke pembayaran, yaitu proses ketiga, yaitu pembayaran. Pembayaran juga menerima informasi dari database pembelian dan pembayaran akan mengirim daftar pesanan, nota pembayaran, dan data review ke entitas penjual. Lalu entitas penjual akan mengirim info barang dan konfirmasi pesanan ke proses ketiga. Setelah dikirim ke proses 3 akan mengirimkan ke database bayar, lalu akan dikirim kembali ke proses pertama, dan pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan, data tarif, dan lama perjalanan, dan data review. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.